Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi amarna bittaqwa wa bil i'tisami bihablihil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhusukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Para jamaah yang berbahagia, para guru, para ustadz, para kiai yang hadir dalam pengajian atau sholat jamaah di Masjid At-Tanwir, dan juga para pemirsa yang ada di rumah, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan barokah untuk kita semuanya, dan juga semoga Allah senantiasa memberikan atau membimbing langkah kita sehingga kita dalam menjalani hidup ini senantiasa dalam ridhonya, dan Allah juga mudah-mudahan senantiasa memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan kita dan kekurangan-kekurangan kita, dan juga untuk orang tua kita, ayah ibu kita, guru-guru kita, kita doakan semoga Allah senantiasa mengampuni beliau-beliau semuanya, amin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Kita akan membahas makalah yang ke-17 di halaman 6. Di halaman 6 kitab Nasha'ihul Ibad, nasihat yang ke-17. Wal maqalah as-sabi'ah asrata, dan makalah yang ke-17. Kila dikatakan, tuba berbahagialah, liman kana bagi orang yang aqluhu amiron, yang akalnya itu menjadi pemimpin, wa hawahu asiron, dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Beruntunglah orang yang menjadikan akal pikirannya di depan, artinya menjadi pemimpin dia, dan hawa nafsunya ditawan atau menjadi tawanan, sehingga hawa nafsunya tunduk kepada pikirannya, bukan sebaliknya hawa nafsu menjadi pemimpin, akalnya menjadi tawanan. Sehingga lanjutannya, wawailun, dan celakalah, liman kana hawahu bagi orang yang hawa nafsunya amiron, menjadi pemimpin, wa akluhu asiron, dan akalnya menjadi tawanan. Tentu penjelasan dari makalah ini sangat luas ya, bahwa dalam hidup kita diajarkan oleh agama kita untuk menggunakan akal fikiran. Banyak sekali ayatnya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala tatadabbarunal Quran, dan seterusnya. Banyak sekali ayat yang mengajarkan kita untuk menggunakan akal pikiran. Sehingga kalau akal pikiran ini selalu dibimbing oleh wahyu Allah, selalu dibimbing oleh agama, maka akal ini bisa mengendalikan kebaikan-kebaikan, dan hawa nafsunya akan dikendalikan oleh pikiran. Sebaliknya, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai pemimpinnya, hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Kuda itu harusnya ditunggangi, tapi ternyata dia ditunggangi oleh kuda. Manusia yang ditunggangi oleh kuda, berarti manusia ini didikte oleh hawa nafsunya. Seharusnya manusia menunggangi kuda, artinya manusia inilah yang mengarahkan kemana langkah kuda ini. Tetapi banyak orang yang hidupnya justru dia dikendalikan oleh hawa nafsu. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, apa yang ia
buat kebijakan, bahkan tanda tangannya itu dipenuhi oleh keinginan hawa nafsu, bukan karena akal sehat, bukan karena hati yang bersih, bukan karena jiwa yang lurus, bukan, tetapi karena dipengaruhi oleh bisikan-bisikan hawa nafsu. Dan inilah yang bikin kehidupan menjadi keruh, kehidupan menjadi belak-belok. Nauzubillahi min dzalik. Ini nasihat yang ke-17. Kita lanjutkan nasihat yang ke-18. Masih di halaman 6. Man taroka dzunuba, man siapa saja taroka meninggalkan adzunuba dosa-dosa, siapa saja yang meninggalkan dosa-dosa, raqqa qalbuhu maka hatinya akan menjadi lembut. Berarti yang bikin hati keras itu apa? Dosa. Dosa membuat hati gelap, dosa membuat hati menjadi keruh. Ibarat tanah itu kemudian menjadi keras, tidak bisa menyimpan air, sehingga berapapun air yang datang, air itu akan selalu hilang. Begitu juga hati, ketika orang itu banyak melakukan dosa-dosa, maka hatinya menjadi gelap, hatinya menjadi banyak titik-titik hitam, nuktah-nuktah sauda, titik-titik hitam, yang kemudian ini menghalangi pantulan cahaya Allah sampai ke hatinya, sehingga jalannya jadi gelap, pikirannya jadi gelap, langkahnya jadi gelap karena hatinya gelap tadi. Maka di sini diingatkan oleh makalah yang ke-18 ini, siapa saja yang mau meninggalkan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, raqqa qalbuhu maka hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi tenang, sejuk. Kalau dikasih nasihat, dia bisa mudah sekali menerima nasihat. Dari manapun datangnya nasihat, kalau itu memang nasihat, dia terima dengan senang hati. Apakah dia datang dari atas, ataukah dia datang dari samping, ataukah dia datang dari bawah. Bahkan kalau nasihat itu datang orang yang lebih rendah statusnya dari dia, misalnya dia ini adalah seorang pemimpin, lalu dikasih nasihat oleh anggotanya, maka dia dengan senang hati menerima nasihat itu. Kenapa? Karena hatinya lembut. Tetapi kalau orang itu hatinya keras, nasihat dari manapun akan ditolak. Kalau ada Al-Quran ngasih nasihat akan ditolak, kalau ada hadis ngasih nasihat akan ditolak, kalau ada ulama atau orang yang memberikan masukan, maka mungkin orang ini akan dicecar atau bahkan ditangkap di penjara, ya, seperti pada zaman dahulu. Buya Hamka memberi nasihat, Buya Hamka ditangkap itu dulu, ya. Nah itu kenapa? Karena hatinya keras. Dampak dari hati yang keras, sulit menerima nasihat dan sulit untuk bisa khusyuk, sulit untuk bisa tunduk kepada kebenaran. Wa man tarakal haram, dan siapa saja yang meninggalkan yang haram, wa akalal halal, dan makannya yang halal-halal saja, minumnya yang halal-halal saja, penghasilannya dicari dengan yang halal, walaupun keringetan, walaupun capek, walaupun lelah, tapi itu halal, maka itulah yang membuat sofat fikratuhu, pikirannya menjadi jernih. Sofat itu asal kata dari sofa, ya, sofa itu artinya jernih. Sofat fikratuhu, hatinya, pikirannya jernih, tidak ada kotoran, pikirannya itu murni, pikirannya itu sehat, begitu. Ini makalah yang ke-18. Mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita ini menjadi hati yang lembut dan pikiran kita menjadi pikiran yang jernih. Lalu nasihat yang ke-19, wal maqalah al-tasi'ah asyrata, makalah yang ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya, telah diwahyukan kepada sebagian nabi-nabi dahulu.
isi dari wahyu-wahyu nabi dahulu itu antara lain adalah ati'ni, taatilah aku, fima amartuka, dalam hal-hal yang aku perintahkan kepadamu, wala ta'sini, dan janganlah kamu melanggar atau durhaka kepadaku, fima nasohtuka, dalam apa-apa yang aku sudah nasihatkan kepadamu. Jadi Nabi itu kalau memberikan perintah mari kita laksanakan, dan kalau Nabi itu memberikan larangan mari kita tinggalkan larangan Nabi. Kita tidak usah bertanya, tidak usah protes sama Nabi. Kenapa ini diperintah Nabi? Kenapa ini dilarang? Tidak usah. Karena Nabi itu menyampaikan ajaran berdasarkan wahyu, dan wahyu itu tingkat kebenarannya adalah kebenaran yang tertinggi. Karena itu kita hidup ini butuh dengan wahyu, dan wahyu itu adanya di dalam kitab suci. Kalau kita umat Islam di dalam Al-Quran tentunya, dan Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis Nabi menjadi satu paket. Al-Quran dan hadis Nabi ini satu paket. Maka kalau di Muhammadiyah semua amalan itu harus dasarnya Al-Quran dan sunnah makbulah. Kalau ada orang yang beriman kepada Al-Quran tapi dia menolak hadis, itu keliru. Kenapa keliru? Karena Al-Quran itu masih perlu dijelaskan dengan penjelasan-penjelasan. Yang berhak memberikan penjelasan itu Nabi, karena Nabi dapat perintah dari Allah untuk menjelaskan. Jadi kalau ada orang yang anti hadis, mohon maaf, ada tuh kelompok-kelompok tertentu yang anti hadis. Dia nggak mau terima hadis, katanya alasannya hadis itu kan ada yang doif, ada yang palsu. Daripada kita pakai hadis nanti takut kita kena yang palsu dan yang doif, mendingan nggak usah pakai hadis. Nah, itu cara berpikir yang keliru sekeliru-kelirunya. Itu tandanya ngajinya masih kurang jauh. Mereka ini kategorinya ingkarus sunnah, kelompok yang anti terhadap hadis, ingkarus sunnah. Tentu di Muhammadiyah tentu tidak diajarkan demikian. Orang Muhammadiyah wajib hukumnya menjadikan Al-Quran dan sunnah itu dasar segala-galanya. Lalu nasihat yang ke-20, kita waktunya tidak panjang-panjang jadi mudah-mudahan cukup. Ini nasihat yang ke-20 dikatakan di sini, ikmalul akli, kesempurnaan akal itu, ittiba'u ridwanillah, tandanya akal sempurna adalah akal itu mengikuti ridhonya Allah. Akal itu berpikir untuk mendapatkan, meraih ridhonya Allah Ta'ala, wajtinabu sahotihi, dan menjauhi murkanya Allah. Akal yang sempurna akan mengajarkan agar kita ini hidup mencari ridho Allah. Kalau kita ditanya lagi ngapain, kita ini sedang mencari ridhonya Allah. Kalau kita hidupnya mencari ridhonya Allah, bukan ridho manusia, bukan ridho pejabat, bukan ridho orang yang berduit, bukan, tetapi ridhonya Allah yang kita cari. Kalau kita mencarinya ridhonya Allah, maka yang lain-lain akan dikasih oleh Allah. Tapi kalau kita mencari ridho manusia belum tentu dapat, ridho Allah nggak bakalan dapat. Ini kuncinya. Kalau kita mencari ridho Allah, insya Allah ridho manusia bisa dapat. Tapi kalau kita mencari ridho manusia belum tentu dapat, bisa dikhianati dan ridhonya Allah sudah pasti tidak akan didapatkan. Ini kunci dari makalah yang ke-20. Maka orang yang hidupnya menjauhi ridho Allah dan mendekati murkanya Allah, fadzalika junun, fakhilafu dzalika junun, menyalahi itu adalah sebuah kegilaan. Artinya orang gila adalah orang yang hidupnya menjauhi ridho Allah dan mencari murkanya Allah.
Kok ada ya orang kok nyarinya itu biar Allah murka, itu kan gila itu namanya. Nauzubillah ya. Kalau orang itu masih punya pikiran yang waras, maka dia akan mencari ridhonya Allah dan menjauhi murkanya Allah. Nasihat yang ke-20. Nasihat ke-21, la ghurbata lil fadili wala watona lil jahili. Tidak ada keasingan bagi orang yang memiliki keutamaan. Keutamaan apa? Keutamaan ilmu dan keutamaan amal soleh atau akhlak mulia. Orang yang punya ilmu, punya akhlak, punya amal soleh, itu dia tidak akan asing. Di mana-mana dia akan diterima dia. Datang ke sana, datang ke sono, dia akan diterima, disambut dengan baik, dihargai, dihormati. Kenapa? Karena dia punya keutamaan berupa ilmu dan amal soleh, akhlak, adab. Tapi sebaliknya, wala watona lil jahil, tidak ada tempat bagi orang jahil. Yang dimaksud orang jahil itu apa? Orang yang mengabaikan ilmu, mengabaikan amal soleh, mengabaikan akhlak, mengabaikan adab. Perkataannya, perbuatannya itu tidak pernah berdasarkan adab. Bagi dia itu adab itu nggak penting. Walaupun gelarnya berderet-deret, tetapi kalau dia nggak punya adab, maka sesungguhnya gelar itu tidak ngaruh sama sekali di dalam hati manusia. Dan banyak orang yang model begini, artinya gelarnya banyak, tapi dia tidak bisa menjaga adabnya. Padahal adab itu walaupun sedikit, dia akan sangat dihargai. Tetapi kalau harta walaupun banyak, tapi kalau nggak punya adab, maka harta yang banyak itu ya hanya cuman dicari hartanya saja, orangnya tidak dihargai. Nauzubillah. Maksudnya makalah ini adalah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya ilmu. Ilmu saja belum cukup, harus ditambah dengan amal soleh, dan amal soleh juga harus dilandasi dengan akhlakul karimah. Kalau ini yang kita miliki, maka semua negeri itu bisa menerima kita. Kemana saja dia akan disambut. Tetapi sebaliknya orang yang jahil, bertindak yang bodoh, tidak beramal soleh, tidak beradab, tidak berakhlak, ya, maka dia tidak ada tempat di hati manusia. Mungkin dia punya gelar yang hebat, mungkin dia punya jabatan yang keren, tetapi di hati manusia dia tidak diterima. Dia akan ditolak oleh hati manusia. Makalah yang ke-22, man kana bitta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Siapa saja yang dengan ketaatannya kepada Allah dia menjadi dekat kepada Allah, maka di sisi manusia bisa jadi dia asing atau aneh. Di zaman yang aneh, orang yang taat itu kadang-kadang dianggap aneh. Misalnya begini, ketika orang biasa makan haram, orang yang makan halal itu dianggap aneh. Kamu hari begini kok kamu masih nyari yang halal-halal itu loh, gitu. Dianggap aneh dia. Tetapi kalau orang itu punya ketaatan kepada Allah, walaupun dia dianggap aneh, dianggap dianggap asing gitu ya, maka bagi dia nggak penting. Yang penting dalam pandangan Allah dia ingin taat kepada Allah, dan kalau dia taat kepada Allah maka dia akan menjadi dekat kepada Allah. Karena untuk dekat kepada Allah itu jalannya adalah jalan ketaatan. Sebaliknya yang menjauhkan dari Allah adalah kemaksiatan. Makalah yang ke-22, insya Allah masih ada 3 makalah lagi, kita akan selesaikan nanti, mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertanya jawab. Lalu makalah yang ke-23, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah. Gerakan taat atau gerakan ketaatan. Jadi kalau ada orang itu bergeraknya itu karena ketaatan,
semua langkah kakinya, ayunan tangannya, gerak lidahnya itu digerakkan oleh ketaatan kepada Allah, dalilul ma'rifah, itu menunjukkan bahwa dia mengenal Allah. Orang taat tandanya dia kenal Allah. Kenal Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayati. Begitu juga gerakan badan, sebagaimana gerakan badan itu menunjukkan adanya kehidupan. Kalau ada orang yang badannya bergerak, tangannya bergerak, kakinya bergerak, kepalanya bergerak, tandanya dia hidup. Tandanya dia hidup. Nah, begitu juga kalau ada orang yang gerakannya adalah taat, tandanya dia mengenal Allah. Kalau dia tidak taat, berarti tandanya dia jahil kepada Allah, tidak kenal kepada Allah. Dan orang yang nggak kenal kepada Allah tentu sulit untuk bisa taat kepada Allah. Bagaimana mau taat kalau dia nggak kenal sama Allah? Tanda kenal Allah itu apa? Dia kenal sifat-sifat Allah, dia tahu apa kehendak Allah, dia mau Allah itu maunya apa, Allah itu pengennya apa, dituruti maunya Allah itu. Karena dia kenal. Sama kalau kita kenal dengan seorang teman, kita tahu, oh teman kita ini senangnya makan yang pedas-pedas misalnya. Oh teman kita ini nggak suka yang pedas-pedas. Karena kita kan teman, maka kita kenal dia. Kalau kita merasa kenal kepada Allah, maka kita juga harus tahu sifat-sifat Allah. Allah Maha Razzaq, Allah Maha Alim, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Kalau kita kenal sifat-sifat Allah, maka kita nggak usah khawatir dalam hidup ini. Kalau kita yakin Allah itu Maha Razzaq, maka kita nggak perlu mencari rezeki yang haram. Kenapa? Wong yang halal sudah disediakan oleh Allah, ngapain kita nyari yang haram? Zaman sekarang banyak tuh orang yang pikirannya begini tuh pikirannya. Wah, zaman begini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Nah, ini keliru. Justru yang halal itu banyak, yang haram itu malah susah. Coba orang mau judi itu pakai modal gitu kan. Untuk dapat judi itu kan dia harus ngeluarin modal gitu ya. Untuk berzina dia ngeluarin modal, sewa hotel, bawa mobil mewah, sewa taksi dan seterusnya. Untuk berbuat dosa itu justru modalnya besar. Tapi kalau untuk berbuat baik, berbuat taat itu insya Allah modalnya sedikit. Duduk di masjid baca Quran itu kan modalnya apa? Ya cuman melangkah kaki ke masjid saja. Baca zikir, baca surat-surat pendek, itu modalnya apa? Ya itu modalnya tinggal kita mau dan bergerak sedikit, itu sudah bisa. Langkah kaki ke masjid, sholat jamaah, itu modalnya ya tidak berat. Tapi yang baik-baik ini kadang-kadang justru dianggap sulit. Justru yang jelek-jelek dianggap gampang. Orang kalau narkoba itu, satu pil narkoba itu harganya berapa? Ratusan ribu, puluhan ribu gitu ya. Tapi kalau udah ketagihan, dia bisa ngabisin duit jutaan itu. Apa saja bisa dijual. Padahal untuk berbuat jahat, untuk neraka saja itu perlu modal gitu ya. Modalnya berat lagi. Nah, kenapa orang kalau ke surga itu sebenarnya modalnya ringan, tapi justru jalan ke surga itu banyak yang sepi. Coba kalau ada konser dangdutan itu kan penuh. Tapi kalau ada ngaji itu kan, apalagi ngajinya kitab kuning, ya itu kan, wah kitabnya aja sudah kuning gitu. Jadi orang itu kalau diajak yang baik-baik kadang-kadang memang agak-agak segan gitu ya, agak-agak nanti dulu nunggu tua. Padahal ya kita nggak tahu umur itu. Siapa yang bisa memastikan bahwa kita ini sampai pada umur tua, kan nggak ada yang tahu. Yang tahu itu hanya Allah. Maka jangan berbuat baik nunggu tua. Jangan sholat nunggu nanti saja kalau sudah pensiun. Jangan sedekah nanti saja kalau sudah jadi orang kaya. Belum tentu gitu ya. Nanti jadi orang kaya mau sedekah, belum tentu. Maka mumpung kita masih ada kesempatan, masih ada waktu, berbuat baiklah walaupun sedikit. Berbuat taatlah walaupun itu berat gitu ya. Ngajilah walaupun sibuk.
saya lagi sibuk. Ya sesibuk-sibuknya ngajilah, karena ngaji itu juga sebuah kesibukan yang baik gitu. Sholatlah 2 rakaat walaupun mepet-mepet waktunya. Ya sholat 2 rakaat berapa lama? Paling cuma 5 menit selesai, atau 3 menit kalau sholatnya super kilat khusus. Ya 1 rakaat 1 menit, 2 rakaat 2 menit. Apa susahnya? Tapi kan kalau orang tidak mementingkan sholat sunnah, itu dianggap sholat sunnah kan pahalanya cuma sunnah gitu. Orang kadang-kadang meremehkan yang sunnah-sunnah, padahal kita ini yang wajib-wajib ini belum tentu sempurna kalau nggak ditutup sama yang sunnah-sunnah. Bapak Ibu, kalau kita ngandelin sholat 5 waktu saja dan kita tidak mau sholat sunnah, siapa tahu sholat sunnah kita itu menutup kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Mungkin sholat fardu kita ini belum terlalu khusyuk, maka ditutuplah, ditambahlah dengan sholat-sholat sunnah itu. Maka kita tidak boleh meremehkan sholat sunnah, sedekah dan lain-lain. Kita lanjutkan. Kebalikannya, jika orang itu ketaatannya sedikit, tandanya dia mengenal Allahnya sedikit. Dan kalau orang itu, karena orang itu yang tampak adalah cerminan dari batin. Jadi apa yang tampak itu cermin dari batin, yang dari dalam. Kalau orang itu keluar dari lisannya adalah yang kasar-kasar, memang batinnya kasar. Kalau orang itu yang keluar dari lisannya adalah lembut-lembut, berarti batinnya lembut, begitu. Itu seperti teko, ini anggap aja ini teko. Kalau ini teko isinya air putih, dituang ke gelas, keluarnya air putih. Kalau ini isinya air jeruk, dituang, ya keluarnya jeruk. Kalau ini isinya air comberan, dituang, ya keluar air comberan. Begitu juga lidah kita. Kalau di dalam hati ini isinya yang baik-baik, maka keluar melalui lidah akan menjadi baik-baik juga. Sebaliknya, kalau di dalam ini isinya yang kotor-kotor, keluar dari lidah akan menjadi kotor. Nauzubillah. Nasihat berikutnya, makalah ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, aslu jami'il khotoya, pangkal semua kesalahan, semua dosa itu adalah hubbud dunya, terlalu mencintai dunia, terlalu mengejar dunia. Kalau ketinggalan sholat dia nggak pernah sedih. Bangun sholat subuh bangun jam 7, itu nggak pernah nyesel dia. Tapi kalau ketinggalan absen kantor 5 detik saja itu absennya udah merah, wah nyeselnya setengah mati. Ya gaji saya dipotong nih. Ya kalau bisa sih ya dua-duanya, sholat ketinggalan itu juga nyesel, kerja ketinggalan juga nyesel, karena kerja itu juga bagian dari amal soleh. Tapi jangan karena kalau kerja kan digaji langsung, kalau sholat kan gajinya nggak langsung gitu. Gajinya itu nanti gitu ya, tidak langsung, dan gajinya tidak dalam bentuk rupiah atau dolar. Jadi kata Nabi begitu, aslu jami'il khotoya hubbud dunya, pangkal semua dosa, semua kesalahan adalah karena cinta dunia yang berlebihan. Orang yang mencintai dunia berlebihan, melebihi yang wajar, ya, melebihi yang semestinya gitu ya, maka itu kemudian dia akan terjerumus pada rakus, tamak, iri, dengki, bakhil, mengambil hak orang, nyerobot hak orang, ngambil bukan jatahnya diambil. Kenapa? Karena cinta dunia yang berlebihan itu. Dan kata Nabi juga, wa aslu jami'il fitan, pangkal semua fitnah adalah man'ul usri, enggan membayar persepuluhan. Persepuluhan itu adalah zakat dalam urusan pertanian, itu zakatnya 10%. Jadi kalau ada orang bertani, airnya diairi dengan air hujan, itu zakatnya 1/10, itu maksudnya persepuluhan itu ya. Zakat dan zakat. Nah, zakat itu umum, kalau persepuluhan itu khusus dalam bidang
pertanian. Tapi kalau airnya air sendiri dapat diskon 50%. Jadi cuma 5% zakatnya. Kalau airnya dari langit, air hujan, ya, tidak ada usaha kecuali nunggu hujan saja, maka itu zakatnya 10%. Dan yang terakhir, makalah yang ke-25, al-mukirru bitaksiri. Al-mukirru orang yang mengakui bitaksiri kekurangan dirinya abadan, selamanya mahmudun, dia akan dipuji, dia akan mendapatkan kebaikan, terpuji. Wal iqraru bitaksir, dan pengakuan atas kekurangan alamatul qabul, menunjukkan suatu amal itu diterima. Maksudnya begini, walaupun orang ini sudah berusaha maksimal, wah udah sholat maksimal, ngaji maksimal, sedekah maksimal, berbuat baik maksimal, tetapi di hadapan Allah kita ini masih kurang. Walaupun kita ini sholatnya udah banyak, tapi di hadapan Allah mungkin kita masih kurang. Walaupun kita sedekahnya sudah tiap hari sedekah, tetapi dalam pandangan Allah mungkin kita masih kurang. Karena itu mengakui bahwa kita ini masih kurang, sholatnya masih kurang, ngajinya masih kurang, puasanya masih kurang, ya, sedekahnya masih kurang, berbuat baiknya masih kurang, gitu ya. Mengakui itu akan membuat kita ini menjadi orang yang selalu menjaga akhlak, adab, yaitu jauh dari sifat ujub dan jauh dari sifat angkuh. Tapi kalau kita ini sudah menganggap diri kita ini lebih, nah ini bahayanya. Menganggap diri ini sudah lebih, ngajinya sudah lebih, sholatnya sudah lebih, puasanya sudah lebih, pokoknya semuanya serba lebih, serba keren, serba sempurna. Nah, hati-hati, ini tanda bahwa akan mengalami kemunduran. Orang kalau sudah sampai puncak itu udah nggak bisa naik lagi, bisanya cuma turun. Kenapa? Sudah sampai puncak soalnya. Nah, maka kita jangan menganggap diri ini paling sempurna, paling baik, paling taat, paling suci semuci, gitu ya, paling mulia, paling bersih, sehingga orang lain selalu dianggap jelek, orang lain selalu dianggap salah, orang lain selalu dianggap kurang, gitu ya. Ada juga Pak orang yang model begitu ya Pak. Kalau melihat kita itu, wah itu paling juga begini, nah, gitu ya. Saya nggak usah menyebutkan ya. Ada orang yang kalau dia itu YouTube-nya itu selalu memandang saudaranya itu jelek saja dan memandang dirinya itu baik terus. Nah, ini hati-hati. Ini kita akan khawatir terjebak dengan sifat ujub dan sifat angkuh. Al-ujub wal kibr, ya. Khawatir kita terjebak dalam hal sifat ujub dan angkuh. Muhammadiyah ini alhamdulillah hari ini sudah mulai tanwir ya, kegiatan tanwir ya di Kupang di Nusa Tenggara Timur sana, dan di sana juga banyak warga Muhammadiyah, walaupun bukan mayoritas tetapi Muhammadiyah cukup mewarnai di sana ya. Ada Universitas Muhammadiyah Kupang dan seterusnya. Muhammadiyah melayani semua pihak, apapun agamanya, apapun golongannya, tetap dilayani oleh Muhammadiyah karena Muhammadiyah hadir untuk melayani semua. Nah, setidaknya kalau Muhammadiyah bisa melayani orang lain, nah, maka orang lain itu ya setidaknya tidak kesal lah sama Muhammadiyah itu. Ada saudara saya itu ya, walaupun beliau ini adalah tokoh dari salah satu organisasi ya, tapi beliau ini sangat hormat sama Muhammadiyah. Alasannya apa? Ya karena anak saya kuliahnya di Muhammadiyah. Walaupun beliau ini mengakui bahwa aku ini bukan orang Muhammadiyah, tapi anakku kuliah di Muhammadiyah. Alasannya apa? Ya karena aku lihat pendidikan Muhammadiyah bagus gitu. Nah ini insya Allah ini dampaknya apa? Ya mereka setidaknya kenal lah sama Muhammadiyah, dan kalau ketemu dengan Muhammadiyah itu tidak akan memusuhi Muhammadiyah. Itu aja. Nah, mudah-mudahan begitu ya. Baik, jam 12:44, masih ada waktu kurang lebih 10 atau 15 menit barangkali
ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atau meminta penjelasan lebih jauh, silahkan disampaikan.